nggak jadi ditarik. Setelah ditanya siapa sih yang di dalam kantor desa tuh, usil sekali mau narik selang, nggak ada orang. Kantor desa lagi dikunci. Oke, baik, di sini kita sudah kedatangan Rifki Pratama, narasumber kita pada malam hari ini akan menceritakan pengalaman pribadinya, pengalaman horor. Gimana kabar Pak Rifki? Baik, alhamdulillah baik. Oke, jadi bisa dijelaskan gimana awalnya Pengalaman itu ketika saya masih kuliah 2015, berapa tahun yang lalu jadinya. Udah lama berarti ya? Ya, 8 tahun yang lalu. Terus saya kuliah di salah satu universitas di NTB. Dan semester 8 saya ada program KKN, kuliah kerja nyata, dan di salah satu wilayah di Lombok Tengah kebetulan. Programnya itu 45 hari. Oke. Sebulan setengah berarti ya? Sebulan setengah. Dan kebetulan saya ketua di KKN itu. Saya ketua dengan anggota 14 orang, 4 laki-laki dan 10 perempuan. Awalnya kita itu dikasih kayak aula Dharma Wanita di salah satu kantor desa di tempat saya KKN itu, yang nggak bisa disebutin tempatnya. Ya, jadi kita samarkan tempatnya. Berarti itu satu ruangan besar gitu ya? Ruangan besar yang tidak terpakai. Oke. Jadi seperti aula Dharma Wanita di sana itu ada kaca besar, jendela besar, dan karena kita dikasih poskonya di sana, jadi sebelum penerimaan KKN kita bersih-bersihin, kita rapi-rapiin, dan tidak mungkin dijadiin satu kan, cewek sama cowok, jadinya kita sekat gitu aulanya. Oke. Kita sekat gitu dan ditutup sama koran, kaca yang bisa tembus dari luar, dilihat dari luar. Kejadian anehnya itu mulai kerasa setelah seminggu di sana. Seminggu KKN, yang awalnya ya mungkin kan kita bukan anak sana juga. Kita datang dari, ya bisa dikatakan yang kotanya, yang pindah ke desanya kita. Jadi pendatang gitu ya? Jadi pendatang. Itu mungkin ada beberapa teman saya yang dari luar pulau yang mungkin tidak tahu budaya dan nilai di sana. Kita begadang sampai malam, dan itu kita dilempar. Yang dilempar itu apa? Atap. Kita dilempar. Nah, mungkin karena saya sebagai ketua, saya bilang, mungkin kita dikasih tahu untuk tidur nih, ya udah tidur aja, nggak usah begadang gitu. Kita dilempar, awalnya kita dilempar. Terus malam-malam selanjutnya itu sering bunyi burung hantu di atas posko, kayak muter gitu setiap 1 jam sekali dia bunyi di atas. Dan jeleknya posko saya itu, kalau misalnya mau mandi atau mau buang air besar, buang air kecil gitu, harus jalan 50 meteran ke kamar mandi. Itu keluar Dari posko, lewatin kantor desanya. Nah, kamar mandinya sebelah kantor desa. 3 bangunan, kamar mandi, kantor desa, di tengah posko Dharma Wanita. Gitu. Satu komplek besar lah gitu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya mau pipis tengah malam, harus keluar jalan, dan kamar mandinya tidak punya lampu. Kamar mandinya tidak punya lampu, dan tidak ada air. Airnya harus gayung. Nimba. Nimba ya. Harus nimba.
Jadinya bayangin kalau misalnya cewek, temen cewek mau pipis atau mau buang air besar tengah malam, Iya. yang dibangunin ketuanya dan harus Nemenin gitu ya. nemenin ke sana. Oke. Awal nemenin atau nggak ada apa-apa, Mhm. sampai sampai salah satu anggota saya dari fakultas lain gitu, dari fakultas lain, dia itu anak Jawa tapi besar di Lombok Timur. Oke. Dia anak Jogja kalau nggak salah, besar di Lombok Timur. Di luar Lombok lah ya. Dia berasal dari luar Lombok, dia besar di Lombok Timur. Dia bisa ngelihat, bisa ngerasain dan bisa ngelihat. Ya indigo ya. Kayak indigo gitu. Nah, Oke. kalau pas saya minta dianterin, Mhm. waktu itu saya pengen kobalet banget, terus teman-teman cowok saya pulang ke Mataram, Oke. pulang ke rumahnya lah gitu, Yep. dan cuma saya sendiri di cowok di posko, dan saya minta tolong nganterin bentar yuk. Nganterin bentar, dia mau nganterin tapi tidak ditungguin, cuma nganterin doang. Terus balik cabut Dia lagi balik ke kamar gitu. gitu. Terus sekitar jam 10-an saya minta bawa korek sama lilin, karena udah ada lampu kan, sama lampu flash HP. Boker, buang air besar, terus karena dia bilang sih cuma nganterin aja, nggak nemenin kamu nunggu. Ada Iya. ada tempat nunggu agak jauh gitu, Ah. kayak tempat duduk gitu. Kalau kantor desa kan biasa tempat ngantri orang ngurus-ngurus tuh ada tempat duduk kayak dilengkerin di bawah pohon gitu. Iya, iya. Nah, dia nganterin saya ke kamar mandi, terus dia balik ke posko. Saya ngomong, namanya Rara. Rara, kamu masih di luar? Dia nyautnya cuma. Dia nyautnya cuman oh, jangan balik ya tuh. Saya ngobrol, jangan balik ya, bentar lagi nih, saya kebelet kok tuh, tapi bentar lagi selesai tuh. Oke, setelah selesai buang air, keluar dari kamar mandi, yuk, caranya mana? Kampret nih. Akhirnya saya balik ke posko, Iya. tanya, Oke. kenapa kamu tinggalin saya? Yuk, kan orang saya nganter doang kan, bukan nemenin. Terus yang teman saya ngobrol tuh siapa tuh? Mana ada saya? Dia bilang, saya cuma nganterin doang kan, nggak nemenin. Dia bilang, ih serius saya ngobrol loh sama kamu, saya bilang. Saya nanya kamu masih di luar lah, saya bilang. Kamu jawab, kamu nyaut, saya bilang. Orang saya balik deh. Nah dari sana mulai saya curiga kalau mungkin ada makhluk halus atau makhluk asal lain di tempat itu, karena nggak pernah dipakai. Bener banget. Dharma Wanitanya nggak pernah dipakai bangunannya. Terus kejadian yang dialami sama teman saya, kalau kita nyuci piring, karena Teman cewek berarti ya? semua karena saya ketua dan biar adil jadinya masak dan nyuci piring tuh terjadwal. Oke. Cowok pun akan masak membantu si cewek, nah begitupun si cewek akan cuci piring dan cuci semuanya untuk membantu si cowok gitu. Nah kita harus nyalain air pakai selang itu lewat ventilasi masuk ke kamar mandi kantor desa. Oke. Dimana di kamar mandi itu cuman ada satu keran sama bak, nggak bisa buang air besar, dan kalaupun mandi akan becek, dia nggak punya pintu, dia terbuka gitu. Jadinya harus masukin selang, buka air lewat dalam. Jadinya posko saya dengan kantor desa tuh bersebelahan. Gitu. Jadi setiap habis isya itu, habis makan malam, teman yang cowok yang punya giliran untuk nyuci, dia harus nyuci, bersihin semuanya, baru boleh aktivitas yang lain. Karena teman saya, dia bilang, boleh nggak nanti nyucinya saya ada kerjaan ini? Oh iya, terserah, yang penting harus bersih. Yep. Itu yang penting harus bersih. Oke. Nah, dia nyalain air,
dia nyalain air ke dalam kantor desa, nyalain air, habis itu nyuci, nyuci. Nah, dia minta tolong, bisa nggak minta tolong matiin air? Ada yang nyaut, iya. Itu minta tolongnya ke siapa? Ke teman. Ke teman. Ke teman. Ada yang nyaut di dalam, iya. Dia bilang. Oke. Nah, airnya dimatiin, airnya dimatiin, terus ada lengan keluar dari ventilasi, mau ngambil selang, ditarik selangnya, terus, ya, dia kira temen satu KKN, temen anggota KKN, yo ngapain ditarik selangnya, orang selangnya harus tetap di sana kan, harus dikeluarin dari kantor desa, ngapain ditarik selangnya, dan lengan itu langsung narik diri, narik. Nah, jadi selangnya nggak jadi ditarik. Selangnya nggak jadi ditarik. Setelah ditanya siapa sih yang di dalam kantor desa tuh, usil sekali mau narik selang, nggak ada orang, kantor desa lagi dikunci, dia bilang. Terus teman-temannya pada kemana? Terus yang anehnya, yang nyalain air siapa, yang matiin air siapa? itu minggu ketiga, minggu keempat. Oke. Kan KKN-nya sampai 10 minggu, 6 minggu. 6 minggu jatuhnya. 45 hari. 45 hari. Terus waktu saya KKN itu juga bertepat ngalamin bulan purnama merah. Waktu bulan purnama full. Blood full moon apa namanya? Pokoknya dia merah, bulan purnamanya dia merah. Nah, salah satu anggota kayak pegawai di kantor desa gitulah, yang tempat saya dititipin sama dosen pembimbing. Dia tuh nanya, ada yang mau ke rumah ndak? Kita makan. Nanti ibu mau bikin gorengan, kita makan bareng. Oh, nanti dah Pak. Kebetulan teman dari Mataram dia mau bawa jagung, kita mau bakar jagung di depan posko. Oh boleh dah, kita bikin gorengannya di posko aja, nanti kita makan bareng-bareng. Oh ya bagus Pak. Beliau datang dengan istri dan anaknya, 2 anaknya, cewek cowok, masih kecil SD. Istrinya bikin gorengan, terus teman-teman cowok yang anggota KKN dibikin jagung bakar gitu. Terus cewek-cewek bikin bumbunya. Kita makan senang-senang sambil, dan itu terang sekali, malam itu terang sekali, karena ada bulan purnama kan. Purnama merah, terang sekali. Nah, pas sudah makanan sudah habis, beliau nanya, ada yang mau ilmu enggak? Ada yang mau ilmu enggak? Ilmu apa Pak tuh? Ilmu, yang mau ilmu ayo. Ya ilmu apa dulu gitu kan? Ilmu dia bilang. Nah, si Rara itu sudah tahu, yang teman yang indigo itu ya. Yang indigo itu dia udah tahu kalau malam itu ternyata banyak yang keluar, makhluk yang nggak bisa kita lihat. Orang normal dia tuh nggak kelihatan, tapi orang yang, nah kayaknya tempat saya dititipin itu, yang jagain kita waktu KKN itu, dia tahu. Dia bisa ngerasain juga, tapi dia nggak bisa ngelihat, cuma bisa ngerasain. Sedangkan Rara tuh bisa ngelihat dan bisa ngerasain. Diundang ke rumah beliau, Rara tuh nggak berani masuk ke rumah yang tempat dititipin tuh ya. Ke rumah bapak yang dekat dari kantor desa tuh, cuma 7 menit kita jalan kaki, dekat sekali. Dia nggak berani masuk si Rara, karena kebetulan yang paling penakut di antara yang cowok 4 cowok itu saya yang ketua. Jadi saya diminta, kalau kamu mau diam di sini sebentar, nanti ada yang mau tak kasih, beliau bilang. Kalau mau kasih, ayo sekarang aja kasih Mas. Daripada ntar tunggu teman-temannya pergi. Nah, beliau ngajak saya ada pasar di sana. Di sana tuh kayak ada yang jatuh, kayak lampu laser-laseran anak-anak kecil itu loh.
itu jatuh ke, ke tanah. Nah, beliau bilang kalau kamu mau ambil, tapi kalau nggak mau nggak usah. Saya bilang nggak usah dah, nggak butuh juga sih apaan, dan saya tahu juga itu apa. Nah, kalau kamu belum belum mau dan tidak percaya mungkin ya udah nggak usah ambil. Saya nggak ngambil gitu. Tapi beliau tunjukin kerisnya seujung jari. Tapi kalau ditarik itu bisa sampai 50 cm Ya, bisa panjang banget. panjangnya. Itu salah satu, dan beliau bilang ini salah satu yang saya dapat, dan ini ada manfaatnya dan biasanya dikasih ke orang yang dia pengen. Tapi kalau emang orang itu dia nggak mau ngambil, dia nggak akan ganggu, dan kayaknya dia pengen kamu ngambil deh, tapi saya nggak mau ambil. Gitu. Dari sekian banyak teman KKRmu, kenapa cuman kamu yang diajak gitu, cuman sendiri gitu? Nggak tahu, karena mungkin saya paling berbaur, yang bisa pakai bahasa sana, yang tahu budaya sana, Dan juga ketuanya ya. dan ketuanya mungkin. Saya paling bisa berbaur, bahkan jarang tidur di posko, lebih banyak tidur di tempat-tempat anak-anak sana dah gitu. Nah, ada juga momen saya diajak main futsal sama pemuda sana. Saya boncengan sama si Rara itu, main futsalnya ke lumayan jauh sih, ke Peraya, dari daerah tuh ke Peraya. Berapa kilo? Lumayan ya. 15 menit lah. 15 menit ke sana. Sepanjang perjalanan tuh dia nggak mau ngelihat kiri kanan, dia fokus naruh kepalanya di punggung saya. Ini ya, nah. Sampai lapangan futsal, main normal, pulangnya gitu lagi. Nah, setelah saya tanya, kenapa sih jalan kamu kayak ketakutan, balik kayak ketakutan? Ternyata di sepanjang dia nggak ada lampu nih ya, jalan menuju ke desa itu kalau malam dia nggak ada lampu. Itu kamu pulangnya malam-malam berarti? Kita berangkat habis sisa, pulangnya jam 9:30-an gitu. Kalau mau masuk ke desa tempat saya KKN ini, dia nggak ada lampu kalau malam, nggak ada lampu. Kiri kanan sawah, nggak ada lampu, jalur cuma satu. Murni berarti cuman lampu motor ya? Lampu motor. Penerangannya. Dia bilang sepanjang jalan di gang kita masuk dari Gapura itu, saya ngeliat banyak sekali barang-barang halus itu loh, di atas pohon. Yang paling jelas tuh ada pocong, ada kayak kuntilanak, dan kayaknya dia ngikutin kita. Dia ngikut, tapi nggak sampai ke posko, dia bilang. Nggak sampai ke posko, dia ngikutin. Saya bilang nggak usah cerita ini, saya penakut, nanti saya nggak bisa tidur. Dan itu yang saya alamin sama Rara alamin. Tapi setelah H-3 penarikan, kita sering begadang main truth order, terus suka makan yang tengah malam, kita beli apa, kita buat apa makan. Nah, di sana juga banyak yang cerita dari beberapa anggota cewek yang kalau misalnya dia sendiri di dalam posko itu kayak ada yang mengajakin dia main, kayak diketuk-ketuk, kopernya dibuka, kadang ngisi kopernya disembunyiin, padahal nggak ada orang, nggak ada orang. Nggak mungkin juga teman-temannya nyebutnya ya. Dan itu semua ketahuan ketika pas penarikan. Penarikan kita nggak langsung pulang ke rumah, kita diajak makan di rumah salah satu anggota KKN di Mataram, kita makan di rumahnya. Nah, di sana semua pada cerita ya, cewek-cewek. Berarti kalian udah nggak di tempat itu kan, udah pulang dari sana. Udah ditarik sama universitas. Dan semua cerita, ternyata selama 45 hari itu bukan saya aja yang merasa kalau kayaknya diganggu. Ternyata teman-teman cewek juga gitu, tapi dia takutnya kalau dia cerita, teman yang lain takut, jadinya semua pada takut gitu. Saya pun nggak cerita sampai hari itu saya cerita, dan
ada yang kita sama-sama ngelihat tapi kita nggak cerita gitu. Cuma beberapa orang yang ngelihat dan kita udahlah simpan aja biar teman-teman cewek nggak takut gitu. Oke. Kalaupun mau dilihat sekarang tempatnya masih Masih cuman, ini ya, masih beroperasi ya kantor masih- desanya. kantor desanya masih beroperasi dan tetap itu tidak dipakai. Wisma. Wisma Dharma itu Oke. nggak pernah dipakai. Dan ada setelah saya penarikan ada yang masuk lagi ke sana Mhm. dan mungkin sama perlakuannya. Berarti di semua yang KKN di sana itu tinggalnya di Wisma itu ya. Sama mungkin sama diganggunya juga karena lumayan karena dia di satu desa yang rame Mhm. rame tapi kalau sudah mulai kalau udah 9 jam 9 teng itu sudah sepi sekali tapi kalau masih maghrib isya itu rame, ada yang jualan, ada yang ini, tapi kalau udah jam 9 sudah sepi, bahkan kios pun 1-2 yang buka Oke. gitu. Jadi kalau mau dibilang mungkin tempatnya masih kedesaan ya mungkin salah satu faktornya gitu. Berarti yang di apa namanya tempat di ini kantor desa ada perumahan-perumahan berarti Di belakangnya desa, Di belakangnya desa. di belakang posko saya itu ada rumah, terus ada gang, ada gang kayak desa dusun, lebih ke dusun. Dusun, ya. Karena kalau nggak salah 11 dusun deh. Dalam satu desa itu dia menaungi 11 dusun. Di depannya jalan raya besar. Jalan raya besar. Sebelah timurnya pasar. Persis sebelah timur kantor desa itu pasar. Oke. Dimana setiap hari Jumat sama hari Rebu sama hari Jumat itu pasarnya besar sekali. Semua pedagang bakal datang. Oke. Rame pas hari-hari biasanya rame, paginya rame, tapi kalau sudah jam 9 dia akan sesepi-sepinya. Entah kenapa, nggak tahu kenapa. Jarang ada orang mau yang jalan atau dagang bakso yang lewat, nggak ada. Sepi, benar-benar sepi kalau udah malam. Gitu. Yang tempat apa namanya yang tempat dititip bapak yang tempat dititipin itu jadi akhirnya gimana? Nggak cerita ke kalian setelah kalian pulang, nggak coba konfirmasi. Nggak ada yang berani konfirmasi. Nggak ada ya. Tapi setelah beberapa tahun selesai KKN, Udah jauh jaraknya. jauh mungkin 3 tahun, Oh. mungkin 3 tahun, saya balik ke sana, nganterin karena salah satu teman saya itu keterima di kapal pesiar. Jadi ketika teman saya balik ke Indonesia, pulang ke Lombok, dia pengen diantarin ke sana. Yuk ke sana yuk, ke rumah bapak. Kita kasih apa kayak sembako atau uang kayak atau apa. Kalian ngelihat. Beliau sudah berhenti di kantor desa. Sudah tidak terlibat lagi di kantor desa. Nah, sana kita nanya-nanya, Pak dulu waktu KKN tuh ada sering diginiin loh, sering ngeliat ini, ngeliat itu, kadang bahkan diganggu. Beliau mengiyakan karena dia tahu kalian itu baik dan kalian dia pengen lihat reaksi kalian. Kalau memang dengan gangguan itu kalian tambah tidak bisa diatur, dia akan semakin. Tapi karena respon kalian udah biasa aja, atau bahkan disembunyiin di teman-teman, jadinya setiap anggota tuh diganggu. Bayangin 14 orang diganggu. Setiap ya Semuanya diganggu. Jadinya tapi semuanya diam, tidak ada yang bereaksi. Makanya tidak terlalu kalau ada yang bereaksi dengan gangguan itu mungkin semakin sering kita diganggu. Jadi dulu gangguannya nggak terlalu ekstrim ya. Dengan ditampain tangan, dengan ditampain Kayak dengar suara gitu. kita ngobrol dengan orang yang tidak ada. Itu caranya diganggu. Iya. Lanjut. Mungkin karena masih
kota itu pengen dikasih tahu kalau ada loh menarik ya ceritanya. Mungkin apa namanya, teman-temannya karena pada ini ya, pada nggak ada yang cerita, keep sendiri ya, jadi udah jadi tahu-taunya udah pada akhir ini ya, udah banyak. itu di akhir, mereka cerita di akhir. Oke, Bagus juga sih, kalau dia cerita di awal mungkin kali ini lebih takut ya. akan lebih takut dan mungkin udah jadi KKN pulang kita. Iya benar. Oke, terima kasih Pak Rifki untuk ceritanya.